Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi lapangan kami. Kami yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Nur Saida Siagian, Putri Hairani, Indah Edahani, Salsa Dwi Aprina, dan Novia Handayani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tempat di mana kami melaksanakan program magang. Nah, yang pertama ini saya akan membahas tentang profil sekolah. Nah, profil sekolah tempat kami magang yaitu Miss Mardiyatul Islamiyah yang beralamat di Jalan Bersama nomor 19, Desa atau Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kabupaten atau Kota Medan, dengan kode pos 20224. Dengan NPSN 1021 0455 dan NSM 111212710021. Nah, sekolah ini didirikan pada tahun 2009 pada bulan 8 pada tanggal 3 dengan SK pendirian KD 02.15 strip 4 strip PP titik 00.4 strip 176 strip 2009. Nah, SK izin operasionalnya KD.015 strip 4 strip PP 03.2 strip 289 strip 2010. Status dari sekolah ini ialah swasta dengan jenjang akreditas B, dan luas tanah dari sekolah tempat kami melakukan magang ialah 702 meter persegi dengan kegiatan pembelajaran kombinasi. Nah, adapun sejarah singkat didirikannya sekolah Miss Mardiyatul Islamiyah 02 ini ialah Miss Mardiyatul Islamiyah 2 berada di Jalan Bersama nomor 19 sampai 21, Bandar Selamat, Medan Tembung dengan Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, Miss ini didirikan pada tahun 2019 bulan 8 tanggal 3. Nah, sekolah ini berakreditas B yang dikepalai oleh Bapak Ahmad Fauzi Hasibuan SPDI. Nah, di dalam sekolah ini terdapat 8 guru, 95 siswa laki-laki, dan 83 siswa perempuan dengan rombongan belajar. Mengenai sarana dan prasarana, yang pertama adalah ruang kelas. Ada 6 kelas dalam sekolah ini, di mana dalam kelas tersebut terdapat 10 meja dan 10 kursi yang masing-masing diisi maksimal 3 siswa, dan kursi tersebut kuat dan stabil, namun tidak memiliki sandaran yang nyaman. Mejanya kuat dan kokoh. Kedua, perpustakaan. Terdapat 1 perpustakaan dan dalam kondisi baik sesuai standar, namun perpustakaan tersebut berada di gedung SMP Mardiyatul Islamiyah. Namun perpustakaan masih dapat dijangkau peserta didik dengan mudah. Ruang perpustakaan memiliki lebar 7 meter dan memiliki pencahayaan yang baik. Terdapat ruangan laboratorium biologi di sekolah ini. 4, tidak terdapat ruangan laboratorium fisika di sekolah ini. 5, tidak terdapat laboratorium kimia di sekolah ini. 6, tidak terdapat laboratorium komputer di sekolah ini. 7, tidak terdapat laboratorium bahasa di sekolah ini. Lalu 8, ruang pimpinan. Terdapat 1 ruang pimpinan bergabung dengan ruang guru. Dalam ruangan tersebut terdapat 1 meja dan kursi yang kuat untuk kepala sekolah. Ada kursi dan meja tamu sebanyak 1 buah, lemari 2 buah, dan papan tulis statistik berukuran 1,55 meter. Ruang guru memiliki 3 lemari yang kuat dan aman. Untuk perlengkapan lain seperti simbol kenegaraan sudah lengkap, tempat sampah juga ada, dan jam dinding juga sudah ada. Ruang tata usaha terdapat 1 dalam kondisi baik, bersih, dan nyaman. Ruang beribadah terdapat 1 atau musola terdapat di bangunan SMP yang dapat dijangkau dengan aman, sama seperti perpustakaan. Untuk lemari dan rak kuat, stabil, dan aman. Terdapat 5 mukena, 6 Al-Quran, dan 1 jam dinding. Di sekolah ini terdapat 1 ruang UKS dalam kondisi yang tidak baik, di mana UKS tersebut beralih fungsi menjadi penyimpanan barang. Lalu tidak terdapat ruang organisasi kesiswaan di sekolah ini. Terdapat 5 jamban. Jamban memiliki 3 unit, 2 untuk siswa dan 1 untuk guru. Jambannya memiliki atap dan dinding yang baik dan dapat dikunci. Untuk klosetnya kloset jongkok dengan saluran berbentuk leher angsa dan memiliki tempat air yang bersih dengan volume sekitar 20 liter. Gayung dan tempat sampah tersedia dengan kondisi masih baik dan baru. Gudang, terdapat 1 gudang. Gudang di sekolah ini memiliki luas bangunan 1 meter persegi, dan gudang ini tidak memiliki pintu sehingga isi gudang tersebut dapat dilihat dari luar. Gudang tersebut tidak memiliki lemari dan rak di dalamnya. Ruang sirkulasi, terdapat ruang sirkulasi dalam kondisi baik dan dilengkapi tangga dengan panjang 30 meter dan dilengkapi 1 buah tangga.
Tempat bermain atau olahraga terdapat 2, memiliki permukaan tanah tidak digunakan untuk parkir dan memiliki sarana seperti tiang bendera dan bendera, 2 bola voli, 2 bola sepak bola, memiliki 1 matras, 1 tongkat kasti dan 4 kon, namun tidak memiliki peralatan seni budaya dan memiliki pengeras suara. Baik, di sini ada standar pembelajaran. Nah, yang pertama ada desain belajar. Bisa kita lihat dari 3 gambar tersebut. Yang pertama ada RPP, yang kedua adalah program tahunan, dan yang ketiga adalah silabus tematik kelas 1. Nah, selanjutnya yang pertama ada prosedur pelaksanaan proses pembelajaran. Di sini guru melakukan pembelajaran selama 2 kali 35 menit, yang dimana guru melakukan kegiatan pembuka seperti mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan melakukan doa bersama, dan melakukan ice breaking, yang dimana kegiatan inti dilakukan selama 10 menit. Guru juga melakukan kegiatan inti seperti menjelaskan materi, memberikan pertanyaan pemantik selama 60 menit. Setelah itu guru melakukan kegiatan penutup, memberikan refleksi dan berdoa. Nah, yang kedua hasil belajar. Kesiapan peserta didik bisa dikatakan cukup siap. Sebelum masuk dalam kegiatan pembelajaran, guru melakukan kegiatan ice breaking untuk memusatkan perhatian guru pada siswa agar saat belajar lebih berfokus pada guru dan dalam menyampaikan materi. Siswa juga dalam keadaan sehat dan tidak ada siswa yang terlihat sakit saat melakukan pembelajaran. Siswa juga memiliki kesiapan dalam materi seperti membawa buku pelajaran, buku paket, dan membawa buku catatan mereka. Nah, hal ini saya lihat saat guru bertanya tentang materi sebelumnya, siswa langsung membuka catatan mereka untuk menjawab pertanyaan guru tersebut. Dalam melakukan proses penilaian, guru memberikan tugas rumah atau PR dan tugas kelompok untuk menilai sejauh mana pemahaman siswa dalam menangkap materi selama pembelajaran berlangsung yang dimasukkan ke dalam buku nilai guru. Nah, ketiga, pengawasan proses pembelajaran. Saat kami melakukan observasi dan memberikan pertanyaan ke guru tentang pengawas proses pembelajaran, guru tersebut mengakui jika ia belum pernah didatangi oleh pengawas sekolah. Jadi kami tidak mencantumkan sistem dan identitas pengawas sekolah tersebut. Yaitu standar pengolahan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan program atau visi dan misi. Adapun visi dan misi UPT Miss Mardliyatul Islamiyah 2 Medan Timur adalah sebagai berikut. Yang mana visinya itu menjadikan madrasah terpercaya di masyarakat untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, intelektual, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan misinya yang pertama yaitu menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang imtak dan iptek. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan berprestasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang islami, nyaman, sehat, indah, sejuk, dan kondusif. Adapun tujuan sekolah yaitu untuk menciptakan generasi bangsa yang berilmu, disiplin yang tinggi, sehat jasmani dan rohani, serta berakhlak mulia dunia dan akhirat. Lalu selanjutnya ada standar pengelolaan pendidikan yang mana terdiri dari struktur organisasi, di mana dalam struktur organisasi Miss Mardliyatul Islamiyah secara manajerial terjalin hubungan horizontal dan vertikal antara atasan dan bawahan serta spesialis kerja yang dimulai dari kepala sekolah, dewan atau komite, tata usaha atau TU, bendahara, dan dilanjutkan oleh guru-guru. Secara manajerial yang terjalin hubungan horizontal dan vertikal. Dan ada standar pengolahan pendidikan pada pelaksanaan kerja atau pedoman administrasi, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Tenaga administrasi atau sekolah atau madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah atau madrasah. Untuk dapat diangkat sebagai administrasi sekolah atau madrasah, seseorang wajib memenuhi standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional, yang mana kepala tenaga administrasi SD atau MI atau SDLB
dapat diangkat apabila sekolah atau madrasah tersebut memiliki lebih dari 6 rombongan belajar atau rombel yang terkualifikasi. Kepala tenaga administrasi SD atau MI atau SDLB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpendidikan minimal lulusan SLTA atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah atau minimal madrasah minimal 4 tahun. Dan yang kedua, memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, maka pelaksanaan pedoman administrasi sudah dipenuhi. Pedoman administrasi Miss Mardilatul Islamiyah atau yang dipimpin oleh Ibu Ros yang merupakan tamatan sarjana pendidikan dan memiliki pengalaman belajar 4 tahun. Ialah standar pengolahan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan bidang kesiswaan. Adapun peraturan akademiknya ialah yang pertama, hadir di sekolah paling lambat 15 menit sebelum pelajaran dimulai. 2. Berbaris sebelum masuk ruang kelas dengan tertib dan dipimpin secara bergilir. 3. Bila terlambat datang, ketuk pintu atau salam mohon maaf pada guru. 4. Bila keluar kelas mohon izin pada guru. 5. Memimpin doa secara bergilir baik masuk maupun pulang. 6. Orang tua atau wali harus memberitahukan kepada sekolah atau wali kelas secara lisan ataupun tulisan ketika berhalangan tidak bisa hadir dalam kelas. 8. Patuh dan hormat kepada seluruh guru dan pegawai sekolah. 9. Saling menghargai antar sesama teman. 10. Dilarang meninggalkan sekolah tanpa seizin guru. 11. Dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. 12. Kebersihan, keamanan dan ketertiban sekolah. 13. Ikut menjaga nama baik sekolah. 14. Wajib menghormati dan selanjutnya pendidikan dan tenaga pendidikan. Dalam mengembangkan pengetahuan guru di Miss Mardiatul Islamiyah dengan mengikuti latihan yang diadakan oleh Kemendikbud. Peningkatan SDA dan usaha sekolah meningkatkan SDA yang antara lain sekolah memfasilitasi guru untuk mengembangkan pengetahuannya. Dan 6. Budaya dan lingkungan sekolah. A. Rapat komite guru dan orang tua. B. Dukungan orang tua pada anak ketika mengikuti lomba. C. Dukungan terhadap kegiatan sekolah seperti kegiatan sekolah yang baik dalam bermanfaat didukung orang tua. Dukungan ini berupa izin dan keikutsertaan wali murid. D. Kegiatan rutin dalam sekolah yang seperti Senin pagi siswa dan warga sekolah melakukan upacara bendera. Yang kedua, sebelum masuk kelas, siswa dan guru bersama-sama membaca doa dan surah pendek. Yang setiap hari Rabu dan Kamis melakukan senam SKJ dengan guru dan beberapa siswa sebagai instruktur senam. Dan yang terakhir ialah Jumat sore diadakan kegiatan pramuka dengan pembinaan guru Miss Mardiatullah dengan peserta didik kelas.